Ini saya akan menjelaskan tentang temanya itu malnutrisi, tapi saya ambil judulnya yaitu mengenal apa itu KEP. Next slide. Nah, sebelum kita membahas tentang KEP, kita akan membahas sedikit tentang malnutrisi ini. Nah, sebenarnya malnutrisi itu apa sih? Malnutrisi itu sebenarnya adalah gizi yang salah, yang mencakup entah gizi yang kurang ataupun gizi lebih. Di sini ada pengertian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019. Yang pertama ada pengertian gizi kurang. Gizi kurang sendiri adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi kurus, berat badannya menurut panjang badan atau tinggi badannya kurang dari -2 sampai dengan -3 standar deviasi, dan atau lingkar lengannya 11,5 sampai 12,5 cm saja pada anak rentang usia 6 sampai 59 bulan. Selain pengertian gizi kurang, di sini juga ada pengertian dari gizi buruk, yaitu keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi yang sangat kurus, disertai atau tidak edema, atau bisa disebut juga bengkak pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi, dan atau lingkar lengan atasnya kurang dari 11,5 cm pada anak rentang usianya yang sama, 6 sampai 59 bulan juga. Oke, next slide. Nah, setelah kita membahas malnutrisi tadi, kita masuk ke topiknya nih. Topiknya itu ada KEP. KEP sendiri itu singkatan dari apa sih? Singkatannya itu kekurangan energi protein, yang merupakan keadaan kurang gizi disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari, atau bisa juga disebabkan oleh gangguan penyakit tertentu sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Jadi memang intinya KEP ini tuh kurangnya asupan energi protein ke dalam tubuh. Oke, setelah definisinya, kita masuk ke ada klasifikasinya nih. Klasifikasi menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1999 dalam tata buku pedoman tata laksana KEP pada anak di puskesmas dan di rumah tangga. Di sini ada dibagi 3. Ada KEP ringan, KEP berat itu bila hasil penimbangan berat badan menurut umurnya kurang dari 60% menurut standar baku WHO NCHS. Nah, kenapa sih diambilnya dari standar baku WHO itu? Karena pada KMS sendiri itu tidak ada garis pemisah antara KEP yang berat maupun dengan KEP sedang. Jadi, untuk menentukan KEP berat ini digunakan tabel berat badan menurut umur baku median WHO NCHS. Next slide. Nah, tadi kan kita menyinggung KMS atau Kartu Menuju Sehat. Jadi ini sekelibat info aja ya, kayak selewat info. Kalau KMS itu seperti ini bentukannya. Biasanya tuh dia kayak leaflet, jadi yang dilipat 3, lalu dalamnya ada seperti ini bagian-bagiannya, ada grafiknya. Untuk fungsinya itu untuk memerhatikan berat badan si anak itu, apakah naik atau tidak, atau bisa saja mengalami gizi buruk karena penurunan berat badannya terus-menerus. Oke, next slide. Nah, selain disinggung KMS tadi, di sini juga ada menyinggung tentang tabel baku berat badan menurut umur WHO NCHS itu ya. Nah, tadi kan disebut KEP berat atau gizi buruk itu kurang dari 60%, median berat badan menurut umur baku WHO NCHS. Jadi ini ada tabelnya dari gizi lebih sampai gizi buruk itu ada cut off point-nya atau patokannya gitu ya, yang bisa menentukan apakah anak tersebut gizi lebih ataupun gizi buruk. Oke, next slide. Nah, kita masuk ke contoh KEP berat atau gizi buruk. Di sini teman-teman sekalian pasti sudah sedikit tahu ya tentang apa sih KEP berat itu, contohnya penyakitnya. Yaitu di sini ada 3, ada marasmus, kwashiorkor maupun gabungannya marasmus kwashiorkor.
Jadi memang sudah terlihat juga ya pada gambar kalau marasmus itu kan kelihatan dari fisiknya tuh yang kurus, yang cuma kayak tinggal kelihatan tulangnya, jadi kelihatannya sangat kurus gitu lah ya. Lalu ada kwashiorkor. Kalau kwashiorkor ini kebalikannya, justru ia tuh kelihatannya banyak edema, banyak bengkak di seluruh tubuhnya, jadi kelihatan buncit juga perutnya. Tadi kan ada udah contoh penyakit dari gizi buruknya itu ya ada apa aja. Lalu ini kita masuk ke penyebabnya. Nah, penyebab dari kurang gizi itu ternyata bukan cuma karena penyebab langsungnya misalnya kayak makanannya pola makan salah, pola asuh anaknya salah, atau lingkungannya yang kotor. Ternyata di sini tuh ada akar masalahnya lagi. Akar masalahnya tuh apa sih? Paling bawah, yang paling dalam itu ternyata ada dari krisis ekonomi, politik, dan sosial. Contohnya tuh ya kayak pengangguran, inflasi, kurang pangan, dan kemiskinan. Jadi emang akar masalah itu contohnya emang kalau yang kemiskinan gitu kan pasti untuk beli pangan yang lebih bergizi, lebih sehat itu pasti akan susah dan akan berdampak ke kesehatan, ke kurang gizinya. Lalu setelah akar masalah itu ada pokok masalah di masyarakatnya nih. Pokok masalah di masyarakatnya itu ada kurangnya pemberdayaan wanita dan keluarga, kurang pemanfaatan sumber daya masyarakat. Jadi selain karena akar masalahnya tadi di masyarakatnya sendiri tuh ada kayak kurangnya pengetahuan dari ibu-ibunya atau dari bapaknya, dari keluarganya. Jadi menyebabkan si anak ini tuh kurang gizi gitu. Jadi kurangnya pendidikan, pengetahuan, keterampilannya untuk mengasuh anak akan menyebabkan kurang gizi juga. Lalu setelah pokok masalah di masyarakat ini ada penyebab tidak langsung dan penyebab langsungnya ternyata. Ada yang tidak langsung juga nih, yang tidak langsung itu kayak ada tidak cukup persediaan pangan. Nah, ini juga berhubungan ada pola asuh anak tidak memadai, lalu ada sanitasi dan air bersih, atau pelayanan kesehatan tidak memadai. Jadi secara nggak langsung, ini tuh mempengaruhi juga terjadinya kurang gizi itu. Nah, penyebab langsungnya ada ya sudah jelas ada yang makanan tidak seimbang jadi menyebabkan kurang gizi ataupun adanya penyakit infeksi lainnya dan dampaknya akan menjadi kurang dari semua masalah ini akan menyebabkan kurang gizi. Oke, di sini itu penyebab-penyebabnya sekaligus perjalanan penyakitnya itu seperti apa sih sehingga terjadi KEP ini. KEP ini tuh awal mulanya dari respon individunya, entah misalnya anaknya udah berat badannya udah menurun terus tapi tidak diperiksakan, tidak dijaga pola makannya, lalu akan menyebabkan nutrisi untuk metabolisme itu akan tidak mencukupi di kebutuhan tubuhnya. Lalu cadangan protein akhirnya digunakan sebagai sumber energi. Tadinya itu yang cadangan protein ini tuh tidak akan digunakan gitu, tapi karena kurang gizi, cadangan protein akhirnya digunakan. Lalu dipecah lagi nih menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada akan menyebabkan produksi asam amino esensial untuk sintesis berkurang. Seharusnya produksi asam amino esensial itu kan didapatnya dari makanan ya, dari luar tubuh. Nah, tapi kalau yang masuk kurang, pasti untuk sintesis proteinnya itu akan berkurang juga, yang akan menyebabkan asam amino dalam serum juga berkurang. Dan produksi albumin oleh Hepar itu berkurang. Seharusnya albumin itu kan salah satu protein yang diproduksi oleh Hepar atau hati. Tapi kalau asam amino berkurang, terus untuk sintesisnya juga berkurang, pasti produksi albumin oleh hati itu pasti akan berkurang juga. Lalu albumin serumnya itu berkurang, terus menyebabkan tekanan osmotik koloidnya juga akan menurun. Biasanya tekanan osmotik itu selalu terjadi gitu. Yang diberikan oleh albumin, tekanan osmotik koloid sendiri itu yang diberikan oleh albumin. Kalau albumin aja berkurang, kalau albuminnya berkurang, otomatis tekanan osmotiknya itu akan menurun juga. Seharusnya tekanan osmotik koloid ini tuh selalu berjalan gitu. Karena ia tuh menyerap
menyerap air ke dalam sistem sirkulasi. Jadi kalau misalnya nggak ada yang diserap, nggak ada yang dicerna gitu, akan menyebabkan gangguan keseimbangan cairan atau elektrolitnya itu. Karena memang tekanannya itu kan akan menurun terus, menyebabkan gangguan keseimbangan cairan. Lalu ke sebelahnya sampingnya itu ada bagian pembentukan lipoprotein bebasnya itu akan mengalami gangguan juga hingga menyebabkan transportasi lemak dari hati ke depot lemak itu terganggu. Seharusnya protein juga kan sebagai alat angkut ya, tapi dia kurang. Nah, kalau kurang itu pasti transportasi lemak dari hati ke depot lemak itu pasti akan terganggu. Menyebabkan akumulasi lemak di dalam hati. Jadi lemak dalam hati itu akan menumpuk gitu. Akhirnya cadangan lemak ini digunakan juga untuk metabolisme. Menyebabkan kalau cadangan lemaknya sudah digunakan, menyebabkan otot ini mengecil, jaringan lemak ikutan hilang, tonus otot menurun. Nah, ke sebelahnya lagi akan menyebabkan juga protein ini tidak pecah secara sempurna. Lalu akan menyebabkan ketosis. Seharusnya ini kalau sepemahaman saya bukan kefosis sih. Ini tuh homeostasis. Jadi homeostasis itu kemampuan mempertahankan kestabilan diri di saat lingkungan di dalam atau di luar tubuh itu mengalami perubahan. Jadi seharusnya homeostasis ini tuh berjalan secara lancar gitu ya. Tapi karena proteinnya tidak pecah secara sempurna, jadi untuk kestabilan diri itu akan berkurang gitu, akan menyebabkan juga mual, muntah. Lalu kalau udah berkelanjutan seperti mual muntah terus itu pasti akan menyebabkan anoreksia atau kayak kurus, badannya tuh jadi kurus kering. Pastinya akan kurang masuknya zat gizi, menyebabkan ada gangguan nutrisinya kurang, ada sistem pertahanan tubuhnya pasti akan menurun, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, lalu bisa juga terjadinya infeksi. Oke, mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya. Ayo yang bertanya untuk materi kita yang pertama, silakan. Kenalkan, nama saya Zaki Maulana Rizky dari kelompok 3. Tadi kan dijelaskan bahwa gizi buruk itu penyakitnya kayak marasmus kwashiorkor, dan kwashiorkor. Nah, lalu bagaimana kondisi di Indonesia sekarang tentang mengenai penyakit tersebut? Terima kasih. Oke, nama saya Juseptian dari kelompok 2. Izin bertanya, kalau misalnya udah terlanjur kena gizi buruk itu, cara memperbaiki gizi buruk itu terus sendiri gimana ya? Jadi udah terlanjur kena gizi buruk nih, itu bisa diperbaiki lagi nggak? Terima kasih. Di materi yang KM apa tadi? Cap ini ya, cap ringan cap sedang. Nah, apa yang terjadi bila penimbangan KMS terletak di bawah garis merah kalau bagian KMS sedangnya? Terus itu apakah langsung ditangani atau hanya lewat pemberian ucapan saja, atau kayak cuman dikasih saran-sarannya aja gitu? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Aji dulu sebelumnya nih. Tadi pertanyaannya itu kalau udah terlanjur kena gizi buruk itu bagaimana cara memperbaikinya ya, atau mengobatinya itu. Jadi pengobatan yang sudah terkena gizi buruk ini bisa dilakukan di rumah kalau masih tahap awal, tapi kalau udah serius banget bisa dibawa ke rumah sakit. Jadi kalau di rumah itu bisa dilakukan dengan cara konsumsi makanan yang bernutrisi, pastikan anak ini mengikuti pola makan diet yang seimbang. Jika berat badannya menambah gitu ya, jika berat badannya melebihi batas normal, lalu mematuhi anjuran diet dari dokter. Minum air sekurangnya 1,5 liter per hari. Itu kalau yang di rumah, tapi kalau yang di rumah sakit bisa diberikan obat-obatan dan suplemen. Kalau balitanya ini nggak bisa makan gitu ya, bisa dikasih infus. Lalu ada perawatan dan pengawasannya juga secara insentif.
pastinya lebih lengkap lagi kalau di rumah sakit itu, kayak obat-obatannya lengkap. Terus alat-alatnya juga bisa pakai infus, bisa dijaga lagi lebih, pola makannya lebih baik lagi. Ya, seperti itu. Mungkin Aji, apa sudah cukup? Iya, cukup Aulia, terima kasih. Terima kasih Baik, semua. sama-sama. Selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan Chandra. Tadi Chandra menanya, apa yang terjadi bila KMS itu di bawah garis merah? Apa hanya dikasih saran atau ada pengobatannya atau bagaimana gitu ya? Jadi kalau KMS di bawah garis merah ini artinya dia kayak udah gizinya tuh udah kurang gitu ya, berat badannya selalu turun hingga di KMS itu melewati garis merah. Lalu bagaimana sih tindakan selanjutnya? Nah, dari Posyandu atau Puskesmas sendiri ini yang dari awal tuh mengetahui tentang penurunan berat badan ini pasti akan menyarankan diberikan yang obat-obatan dahulu nih, diberikan obat-obatan, lalu disarankan juga agar anak ini dapat protein yang cukup, dapat gizi yang cukup. Nah, kalau sudah ternyata tidak ada peningkatan gitu, tidak ada berat badannya tidak naik lagi, tapi malah tambah buruk, bisa juga langsung dirujuk ke rumah sakit. Mungkin seperti itu saja. Apakah cukup, Chandra? Baik, cukup. Terima kasih. Oke, baik. Sama-sama, Chandra. Untuk satu pertanyaan lagi, Zaki. Pertanyaan Zaki. Sebelumnya mohon maaf, tadi yang ditanyakan kan penyakit KEP berat ini ya, atau contohnya ini ada 3 penyakit KEP berat ini, bagaimana sih kondisinya di Indonesia sendiri? Nah, tapi kalau untuk 3 penyakit ini kayak mungkin masih jarang-jarang gitu ya, ada tapi jarang-jarang. Jadi saya belum menemukan datanya sih. Di sini saya menemukan datanya itu gizi buruk juga, cuma gizi yang salah sih malnutrisi itu, kayak stunting sama obesitas itu termasuk malnutrisi juga ya. Jadi untuk stunting sendiri itu di Indonesia sendiri itu masih lumayan besar, masih pada tahun 2021 kemarin itu masih sekitar 24,4% menurut Survei Studi Status Gizi Indonesia atau SSGI. Sedangkan kalau yang obesitas itu ada pada balita sama usia 18 tahun nih. Kalau pada balita itu sebanyak 3,8%. Kalau di usia 18 tahun itu sebesar 21,8%. Jadi kalau untuk yang malnutrisi, stunting dan obesitas ini masih lumayan besar di Indonesia dan masih tetap menjadi target Indonesia untuk menurunkannya lagi agar tidak terjadi lagi ke depannya. Baik, mungkin segitu saja. Apakah masih ada yang mau ditanyakan, Zaki? Berarti untuk KIP-nya belum menemukan datanya ya, Aul? Ya, jadi mohon maaf sebelumnya ini kalau untuk KIP beratnya itu atau 3 contoh penyakit KIP beratnya itu masih belum ditemukan datanya. Jadi tadi cuma menemukan tentang malnutrisi yang gizi yang salah, kayak gizi yang lebih itu obesitas, gizi yang kurang itu stunting. Baik, terima kasih Aul penjelasannya. Baik, sama-sama Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi saya dan teman-teman saya yang berjudul hubungan sindrom metabolik dengan obesitas. Apa yang kalian ketahui tentang sindrom metabolik? Sindrom metabolik adalah sekumpulan gejala penyakit yang menyerang seseorang. Kondisi ini meliputi hipertensi, kadar gula darah tinggi, dislipidemia, dan obesitas. Seperti yang tertulis di National Cholesterol Education Program Adult Treatment Program 3 atau NCEP ATP 3 tahun 2001 menetapkan kriteria sindrom metabolik adalah bila menemukan 3 dari 5 komponen yang terdiri dari tekanan darah dan kadar kolesterol atau HDL, hipertrigliserida, kadar glukosa, puasa yang tinggi, serta obesitas sentral. Kriteria penetapan obesitas sentral bisa dilihat dari lingkar perut yang lebih dari 90 cm dan
perempuan lebih dari 80 cm. Dari situ kita bisa pahami ya bahwa sindrom metabolik itu seperti gejala penyakit yang menyerang seseorang. Kondisi itu bisa meliputi hipertensi, kadar gula darah tinggi, dislipidemia, dan obesitas. Dalam hal itu kita perlu berhati-hati bahwa dari hal tersebut saja bisa terkena sindrom metabolik. Selanjutnya. Adanya sindrom metabolik menyebabkan peningkatan risiko penyakit diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, aterosklerosis, stroke, jantung koroner, dan gout. Cara utama pengukuran lingkar pinggang dan berat badan itu bisa menggunakan tes darah dan mendeteksi kadar gula darah sekaligus kolesterol. Penyebab sindrom metabolik sendiri itu bisa karena gaya hidup yang tidak sehat, kurangnya olahraga, aktivitas fisik yang berlebihan atau kurang, kerap disalahkan sebagai penyebab munculnya sindrom metabolik. Jadi kita sebagai anak muda yang udah tahu apa itu sindrom metabolik, itu semuanya itu berawal dari diri kita sendiri. Bagaimana gaya hidup kita dalam keseharian, dari pola makan juga diatur, pola olahraga diatur, semuanya harus diatur untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa menjadikan kita terkena sindrom metabolik atau penyakit-penyakit yang menyebabkan seperti obesitas, hipertensi, semua itu harus dijaga. Selanjutnya. Di sini ada hipertensi. Hipertensi terjadi karena derajat 1 sampai 3 tekanan darah sistolik T120 mm Hg dan tekanan darah diastolik T70 mm Hg. Derajat 4 sampai 5 tekanan darah sistolik T130 mm Hg. Dan tekanan diastolik T80 mm Hg menurut the fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents 2004. Definisi hipertensi sendiri pada anak adalah apabila tekanan secara darah sistolik atau diastolik di atas atau sama dengan persentil 95 menurut umur, jenis kelamin, dan tinggi badan. Di situ hipertensi sendiri udah ada batasannya, udah ada kriterianya. Jadi kalau kita sudah mencapai kriteria tersebut, kita bisa dikatakan hipertensi kalau kita mencapai kriteria tersebut. Selanjutnya. Obesitas. Di sini kita akan membahas obesitas. Obesitas adalah salah satu kondisi yang mempengaruhi sindrom metabolik. Obesitas terbagi menjadi dua, yaitu obesitas tipe android dan tipe gynocoid. Apa sih obesitas tipe android? Obesitas tipe android biasanya ada pada laki-laki yang mempunyai deposit lemak di daerah atas tubuh, khususnya padang tengkuk, leher, bahu, dan perut, yang disebut obesitas tipe android. Tipe gynocoid, apa itu? Nah, di sini dijelaskan. Obesitas gynocoid biasa terjadi pada perempuan yang dijumpai dengan deposit lemak dengan area yang sama dengan laki-laki, meskipun mereka juga mempunyai batas area segmen bawah seperti pada bokong dan pinggul yang disebut obesitas gynocoid. Selanjutnya. Dari dua tipe obesitas tersebut,
obesitas tipe android lebih berisiko mengalami sindrom metabolik dan penyakit kardiovaskular, khususnya jika terdapat lemak visceral yang berlebihan, kadar adiponektin yang rendah, adanya resistensi leptin, serta berbagai sitokin yang terlepas dari sel adiposa dan sel inflamasi yang menginfiltrasi jaringan lemak, atau misalnya makrofag. Menurunkan sembilan asam lemak bebas oleh mitokondria pada beberapa jaringan, menurunkan oksidasi asam lemak bebas, dan menyebabkan akumulasi asam lemak bebas intrasel. Kelebihan asam lemak bebas intraseluler dan metabolik atau fatty acid, CoA, diacylglycerol, dan ceramide dapat memicu terjadi resistensi insulin atau bahkan hiperinsulinemia dan hiperglikemia. Nah, dari tipe Android, di situ sudah dijelaskan bahwa kenapa sindrom metabolik itu beresiko buat obesitas tipe Android, ya karena pada khususnya jika terdapat lemak visceral yang berlebihan. Lemak visceral itu lemak yang terletak di sekitar organ dalam, seperti pada usus, lambung, dan hati. Selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan beberapa faktor resiko obesitas. Ada asupan makan. Dari asupan makan kita bisa lihat makanan kita setiap harinya, setiap itunya bagaimana. Kita juga harus tahu mana makanan yang sehat, mana yang tidak sehat. Kita harus tahu asupan makanan kita yang masuk ke tubuh dan yang dikeluarkan oleh tubuh itu harus sama, harus seimbang. Yang kedua ada genetik atau keturunan. Obesitas bisa terjadi karena keturunan, entah itu dari orang tua kita atau dari nenek kita yang turun ke kita. Yang ketiga olahraga. Olahraga itu salah satu faktor resiko yang sering terjadi. Karena kurangnya olahraga biasanya obesitas lebih gampang berada pada tubuh kita. Obesitas itu keadaan tubuh yang berlebih ya. Yang keempat ada penyakit. Penyakit juga menjadi salah satu faktor resiko. Kalau kita mempunyai penyakit, biasanya kita juga mempengaruhi berat badan seseorang, juga mempengaruhi obesitasnya seseorang. Nah, dari situ kita pahami ya, agar kita terbebas dari yang namanya risiko obesitas, kita juga harus menjaga asupan makan, olahraga. Untuk genetik mungkin tidak bisa karena itu dari orang tua, tapi kita bisa menjaganya agar kita tidak terkena obesitas, bisa mengurangi penyakit-penyakit yang lain. Selanjutnya. Akibat obesitas. Apa sih akibat obesitas? Apa yang akan terjadi? Di sini ada hipertensi, jantung koroner, kanker, diabetes mellitus tipe 2, semua itu salah satu penyakit yang terjadi akibat obesitas. Maka, kita diperlukan untuk menjaga kesehatan kita dengan berbagai cara. Entah itu ya dari tadi makanan juga bisa, dari gaya hidup bisa, semuanya harus kita jaga untuk mengurangi resiko atau mengurangi akibat dari obesitas. Selanjutnya. Cara mengukur obesitas. Nah, di sini dijelaskan cara mengukur indeks massa tubuh atau IMT dengan rumus. Bisa IMT sama dengan berat badan per tinggi badan kali tinggi badan. Mengukur lingkar perut laki-laki
kurang lebih 90 cm, perempuan 80 cm. Dan normalnya 18,5 sampai 25,0. Untuk gemuk lebih dari 25,0 sampai 27,0. Obesitas lebih dari 27,0. Di sini kita untuk mengukur obesitas udah ada caranya, tinggal kita hitungkan saja berat badan kita berapa, tinggi badan kita berapa, dan hasilnya berapa. Di situ sudah menentukan kita obesitas atau tidak, dan apa yang akan kita lakukan. Bisa dilakukan dengan cara menjaga pola hidup sehat, dengan cara olahraga yang cukup. Itu. Terima kasih. Izin bertanya kepada MC-nya, moderator. Iya. Iya, silakan. Organ tubuh apa yang sangat rentan jika seseorang mengalami obesitas? Rentan sakit jika seseorang mengalami obesitas. Terima kasih. Proses terjadinya jantung koroner akibat obesitas itu seperti apa ya? Terima kasih. Pembahasan tentang obesitas, mau tanya misalkan ada orang yang berat badannya tuh masuk ke tipe obesitas, tapi dia tuh punya darah rendah sama vertigo, yang kalau dibawa olahraga tuh malah jadi kayak pingsan, mau pingsan gitu, kayak keringat dingin, pusing gitu. Terus kalau misalkan mau diusahain untuk diet, dia punya penyakit lambung yang udah parah dan nggak bisa telat makan gitu. Jadi aku mau tanya, apa ada olahraga yang bisa dilakuin buat penderita obes yang kayak gitu, dan tips buat olahraga bagi penderita obes yang kayak gitu gimana ya? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Chandra terlebih dahulu. Chandra bertanya, organ apa yang rentan sakit saat obesitas? Orang obesitas kan kelebihan berat badan. Jadi kalau organ apa yang sakit, tentunya di lutut, karena lutut menopang tubuh kita. Yang menjadi tekanan ya di lutut. Pertanyaan dari Rizka, apa ada olahraga yang bisa dilakuin buat penderita obesitas yang punya darah rendah dan penyakit lambung ya? Di sini obesitas itu kelebihan berat badan. Olahraga yang biasanya dilakukan itu tidak boleh olahraga berat. Entah itu dia udah punya penyakit darah rendah atau lambung, obesitas itu emang untuk olahraga itu nggak boleh olahraga yang berat. Olahraga yang dilakukan biasanya untuk orang yang obesitas dan memiliki darah rendah dan penyakit lambung, biasanya melakukan olahraga jenis low impact atau olahraga minim tekanan pada tubuh dan persendian. Seperti contohnya jalan kaki, berjalan dalam air atau berenang, bersepeda, tai chi. Tai chi itu olahraga gerakan tenang yang harus harus ada pelatihnya. Olahraga baik fisik dan mempertajam konsentrasi atau perlu bimbingan pelatih untuk tai chi. Oke, bisa dipahami. Makasih ya. Proses jalannya jantung koroner akibat obesitas. Penyakit jantung koroner sendiri kan adalah ketika pembuluh darah arteri yang berfungsi mengalirkan darah ke jantung tersumbat atau mengalami penyempitan akibat terjadi penumpukan plak atau kolesterol atau zat lain yang menempel di dinding pembuluh. Kondisi tersebut menyebabkan aliran darah ke jantung berkurang, yang kemudian memicu gejala jantung koroner. Bila gejala jantung koroner tidak segera ditangani, arteri akan tersumbat sepenuhnya dan memicu serangan jantung. Bagaimana, Aji? Ada yang merah baik, jelas. Mau nanya lagi dikit, apakah obesitas itu menyebabkan gangguan ke jantung doang atau bisa ke organ lain ya? Untuk obesitas sendiri,
Tadi udah dijelaskan di slide, obesitas itu bisa menyebar bukan hanya ke jantung. Tadi ada di slide, akibatnya bisa hipertensi, bisa kanker, diabetes mellitus tipe 2, tadi udah dijelaskan di situ. Oke, Amirul, makasih.